Habatus Renungan Harian Anak. Selamat pagi adik-adik semua, salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali adik-adik. Yuk, sebelum kita sama-sama membaca dari sebagian firman-Nya, supaya semakin hari semakin diperbaharui iman percaya kita, yuk kita menyerahkan hidup kita ke dalam pimpinan Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu, supaya Tuhan yang sendiri yang akan menuntun setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan ini. Lewat bacaan Alkitab saat ini Tuhan, mampukan kami melakukan bagian kami seturut dengan rencana Tuhan atas hidup kami. Ampuni dosa kesalahan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan baca dari kitab Roma pasal 6 ayat 1-14. Yang sudah bisa membaca, semuanya boleh sama-sama membaca, tapi saat ini kita tidak akan baca keseluruhannya, tapi nanti kalian semua mengulang kembali membaca sampai ayat yang ke-14. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematian-Nya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Sebab, jika kita telah menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kebangkitan-Nya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab, siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, karena kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Nah, adik-adik, di sini berbicara mengenai mati dan bangkit bagi Kristus. Di sini dikatakan bukan mati secara jasmani adik-adik, tetapi mati di dalam kehidupan kedagingan kita, mati atas dosa-dosa kita. Kita bersyukur adik-adik, kita memperoleh jaminan keselamatan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di salib bagi dosa-dosa kita dan bangkit di hari yang ketiga untuk naik ke surga dan memberi jaminan keselamatan bagi hidup kita. Itu artinya kita yang sudah percaya, kita yang sudah ditebus, kita adalah milik Kristus. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah diberi kemenangan atau hidup yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Allah. Itu semua bukan hasil usaha kita, tetapi karya pengampunan Tuhan Yesus karena kasih-Nya. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, sehingga Tuhan Yesus rela menggantikan hukuman-hukuman yang seharusnya memang kita terima, tetapi Tuhan yang mengambil alih. Nah adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mungkin dari antara kalian ada yang sudah dibaptis, ataupun ada yang mungkin belum karena masih kecil. Tetapi kita percaya, kita harus memiliki keyakinan ketika kita sudah menerima baptisan, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, itu artinya kita harus mati bagi kehidupan lama kita yang dulu suka berbohong, yang dulu mungkin suka mencuri atau sering nakal atau melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kita harus merubahnya, kita harus sekuat tenaga untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi. Itu adalah kehidupan lama kita, tetapi kita harus memperbarui hidup kita menuju ke arah Kristus, hidup yang baik, hidup yang berkenan di hati Tuhan, hidup yang mencerminkan teladan Tuhan Yesus, penuh kasih, penuh pengampunan, penuh dengan kebaikan, hidup yang menjadi berkat bagi sesama kita. Nah adik-adik, tentunya memang itu tidak mudah, tetapi harus setiap hari kita melakukannya dengan kekuatan dari Tuhan, dengan pimpinan dari Tuhan, sehingga hanya Tuhan saja yang memampukan kita melakukan hal itu. Kita harus terus mendekat kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita ini adalah
anak-anak Allah, kita memiliki identitas baru. Bagaimana sebagai anak-anak Allah, anak-anak terang, tentunya hidup kita harus hidup yang mencerminkan dengan pribadi Kristus. Hidup yang penuh dengan belas kasihan, hidup yang memberkati banyak orang. Tentunya ini yang harus kita lakukan. Contoh yang sederhana, adik-adik adalah seorang pelajar, identitasnya seorang pelajar. Tentunya tugas kewajiban adik-adik adalah belajar, mengerjakan PR, melakukan hal-hal yang di peraturan-peraturan sekolah tentukan. Itu adalah kewajiban adik-adik sebagai identitas pelajar. Kalau kalian tidak melakukannya, pastinya akan berpengaruh kepada nilai. Mungkin kalian tidak akan lulus atau nilai kalian jelek. Nah, bagaimana hidup kita sebagai anak-anak Tuhan? Identitas kita adalah identitas sebagai anak-anak Tuhan. Tentunya kita harus hidup seturut dengan rencananya Tuhan. Nah, adik-adik mau ya? Puji Tuhan, kita yang sudah mati bagi dosa, kita jangan mau lagi diperhambakan diri di dalam dosa. Jangan hidup seenaknya, mentang-mentang sudah menerima pengampunan, kita melakukan dosa. Nanti juga diampuni. Dosa lagi, nanti diampuni. Itu artinya adalah hidup yang seenaknya, menganggap enteng atau menganggap rendah pengampunan yang Tuhan beri. Itu artinya kita tidak menghormati Tuhan, adik-adik. Nah, adik-adik, yuk yang masih suka bersungut-sungut, yang masih suka nakal atau masih suka melakukan hal-hal yang Tuhan tidak sukai, yuk kita bertobat, kita minta ampun, supaya dari hari ini dan seterusnya kita mau menjaga hati kita menjaga kelakuan kita untuk hidup yang seturut dengan rencana Tuhan. Yuk adik-adik, kita akan sama-sama berdoa, kita memohon Tuhan supaya Tuhan yang memampukan kita lewat sehari, setiap hari kita menjadi pelaku-pelaku firman, dan kita juga memiliki identitas yang baru sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya untuk memberitakan kabar Injil kepada banyak orang, dan kita tidak mau lagi diperhamba oleh dosa atau kehidupan lama kita, tetapi kita menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang mau menjadi alatnya Tuhan untuk menjadi membawa kabar baik kepada banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Tuhan, kami diingatkan bahwa kami memiliki identitas baru sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Ajar kami Tuhan untuk menjaga hati ini, untuk seturut dengan rencana-Mu, dan Tuhan saja yang mampukan kami untuk menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Ampuni kami Tuhan yang mungkin kami masih menganggap enteng karya keselamatan yang Tuhan beri, sehingga kami masih hidup seenaknya. Tuhan, ampuni kami. Tapi lewat pagi ini Tuhan, lewat Alkitab yang kami baca, Tuhan ampuni kami. Mampukan kami hidup benar, hidup yang seturut dengan rencana Tuhan, hidup yang mengasihi Tuhan lebih lagi, dan juga mengasihi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan